Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Hafiz SAG MPD MN selaku dosen pengampu. Yang kami hormati seluruh teman-teman semester 3 extension, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan Chandra Wahidin, Nur Hayati Sitompul, Nawal Nur Zulekho, Nur Mahari Harahap, dan Ismawati. Kami akan melakukan pembelajaran audiovisual berupa video dengan judul Adab Sebelum Ilmu. Adab sebelum ilmu adalah prinsip penting dalam tradisi Islam yang menekankan bahwa etika dan akhlak harus didahulukan sebelum mempelajari ilmu. Menurut ulama, adab penting karena ilmu tanpa adab bisa disalahgunakan, tidak berkah, dan ilmu tidak akan masuk ke hati yang kotor. Adab mencakup perbaikan niat, yakni lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, hormat kepada guru dan ilmu itu sendiri, kesungguhan, sabar, serta menjaga akhlak yang baik terhadap sesama. Baik, yang selanjutnya yaitu pentingnya adab sebelum ilmu. Menurut ulama, yang pertama yaitu mendukung keberkahan ilmu. Adab ibarat akar bagi ilmu. Tanpa adab, ilmu tidak kokoh dan tidak menghasilkan buah yang bermanfaat. Yang kedua yaitu menjaga ilmu dari kesia-siaan. Tanpa adab, ilmu bisa disalahgunakan. Ulama menekankan bahwa sedikit perhatian pada adab bisa menyebabkan ilmu itu menjadi sia-sia. Yang ketiga yaitu memudahkan pemahaman ilmu. Adab yang baik akan memudahkan seseorang untuk memahami dan menyerap ilmu yang dipelajarinya. Contohnya yaitu di lingkungan sekolah, kita menghormati guru untuk menerangkan materi pembelajaran. Dan yang contoh keduanya yaitu kita mendengarkan nasihat dari orang tua kita. Selanjutnya materi yang ketiga. Materi yang ketiga adalah mendapatkan ridha Allah. Berupa apa? Berupa niat. Jadi, niat karena Allah itu termasuk fondasi utama. Ilmu yang dicari untuk tujuan duniawi, maka tidak akan membawa kemanfaatan yang hakiki. Mencerminkan teladan Nabi Muhammad SAW, para ulama melihat Rasulullah SAW itu sebagai teladan akhlak yang mulia, yang mana di dalam hadis, yakni innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi hadis ini menekankan bahwa misi Nabi Muhammad SAW adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan karakter serta budi pekerti umat manusia. Niat yang ikhlas, niat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menghormati guru, mengagungkan guru dan mendoakannya, serta tidak meremehkan mereka, menjaga akhlak, bersikap sopan, jujur, tidak sombong dan tidak mengejek teman dalam kegiatan. Imam Malik pernah berkata kepada murid-muridnya, pelajarilah adab sebelum kalian belajar ilmu. Bahkan beliau menolak mengajar seseorang yang tidak menjaga adab kepada gurunya, karena adab adalah bagian penting dari ajaran Islam yang menjadi pondasi akhlak mulia dan membentuk kepribadian yang luhur. Orang yang berilmu tapi tidak beradab bisa merugikan dirinya dan orang lain. Adab seorang anak kepada guru saat pelajaran budi pekerti sangatlah penting karena mencerminkan sikap dihormati, kesopanan dan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam mata pelajaran. Namun adab ini tidak hanya berlaku dalam pelajaran
dan mudah mengerti, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk penghargaan terhadap orang yang memberi ilmu. Kesimpulannya, adab adalah fondasi utama dalam mencari ilmu. Bahkan, para ulama menegaskan ilmu tanpa adab dapat menyesatkan seseorang, seperti tumbuhnya kesombongan, riya, serta dapat menjauhkan seseorang dari keberkahan ilmu. Sebaliknya, adab yang baik dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat, dapat menumbuhkan ketenangan jiwa, serta dapat membuka pintu hidayah. Oleh karena itu, menuntut ilmu itu bukan hanya untuk memperbanyak pengetahuan saja, namun dapat memperbaiki diri kita sendiri, seperti menghormati guru, menghormati kedua orang tua, serta menjaga akhlak terhadap sesama. Oleh karena itu, adab lebih utama daripada ilmu. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok 1 sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kelompok 1 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.